ayo sama-sama masuk Islam. Nggak terima. Nggak terima, mereka diem aja. Tapi setelah Rasulullah mau meninggalkan kota, anak-anak muda datang deketin dia. Dilempar batu, Rasulullah diludahin. Alhamdulillah nih Ustadz, ini masuk ke dalam ruangan ini aja, Masya Allah, rasanya udah luar biasa. Apalagi ngeliat benda-benda ini gitu ya. Tapi untuk lebih menambah dalam nih rasanya nih. Ini teman-teman Ustadz Ahmad Fatoni ini, beliau yang mendapatkan izin untuk menjadi apa namanya? Mutawif nih. Ini barang-barangnya kenapa sampai bisa dipamerkan di Indonesia? Asal barang ini dari beberapa negara. Jadi Profesor Abdul Kalam Embong meneliti dan dia disarankan oleh Sultan Hassanul Bolkiah Brunei untuk menyelamatkan artefak yang mau hilang, dimusnahkan, perang, dicuri orang. Jadi yang diselamatkan mereka supaya jangan sampai benda-benda ini hilang. Nah, kemudian untuk memastikan bahwa ini adalah penilaian Rasulullah SAW. Nah, itu dia Profesor Abdul Kalam Embong ini adalah salah satu ahli arkeolog dan sejarah Islam dunia. Dia salah satu wakil rektor Malaysia. Tapi beberapa bulan lalu dia belum meninggal dunia. Oh begitu. Maka diamanahkan kepada manajemen artefak Indonesia. Tapi di sana anaknya masih ngelola. Oh begitu. Jadi pusatnya ada di Malaysia. Malaysia. Ini ada beberapa standar keaslian. Standar keaslian itu kan kalau sudah masuk ke lab, dia keluar langsung tahunnya kan sekarang. Ini canggih sekarang kan. Kita masukin lab. 1.400 langsung keluar. Jadi nggak bisa namanya kalau sertifikasi udah gitu aja sekarang. Oh gitu. Udah berarti sanad juga di. Nanti kan kalau hubungan dengan sanad kan beda lagi sanad. Ini dari ulama ahli sanad. Terus kalau dari ahli arkeolognya kan ada dari tadi ada sejarahnya, ada ceritanya juga, ada awalnya kayak kita ini misalnya cambuk kita ada ceritanya. Kita langsung ke benda pertama. Ini cambuk baginda Rasulullah. 120 cm ya. 120 cm. Ini Rasulullah pakai cambuk ini untuk kegiatan apa, Bu? Ya, beliau kan dulu juga pembala juga. Suka naik kuda, suka naik unta, ya kan. Nah, ini kan ini kisah masyhurnya pada saat Rasulullah sakit. Ya kan? Rasul sakit nih. Dia takut dia ada penyakit sahabat. Maka dia bilang sama sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, ada nggak kalian yang pernah sakit?" Saya Rasulullah. Dengan apa? Yang itu ya. Dengan cambuk ya Rasulullah. Diambil cambuk, dikasih sama Rasulullah cambuk ini. Nih, silakan. Tapi Rasulullah, sesungguhnya waktu itu saya dalam keadaan tidak menggunakan pakaian ya Rasulullah. Mau sahabat marah kan, nyambut pedang kalau Rasulullah suka baju. Tapi Rasulullah itu orangnya sangat bagaimana ya? Kalau dia nggak salah, dia salah minta hukum, kan dia siap dihukum. Maka Rasulullah buka baju dan sahabat itu memeluk Rasulullah. Masya Allah, kisahnya itu mengharukan banget, Masya Allah. Tapi di kisah ini pula yang kemudian menginspirasi orang untuk olahraga. Iya. Karena tahu bahwa perut Rasulullah itu ini apa? Six pack ya. Aduh, Masya Allah. Dan saking jaga makannya beliau keluar harum. Iya. Karena jaga makan. Sebenarnya bukan karena harumnya mau lokasi, sebenarnya usaha dia karena menjaga makan. Oh ya, karena ternyata bau keringat itu adalah dari makanan-makanan ya. Jadi makanan dijaga jadi harum. Contohnya dia kalau makan ikan aja, jangan dicampur dengan lainnya. Kalau makan daging aja jangan campur ikan. Ya kan sunnahnya begitu kan. Jadi kalau ada buah duluan yang disuruh makan, ya kan. Teman-teman lihat secara dekat ya, Masya Allah ini, ya ampun, ini bayangin dulu benda ini dipegang langsung oleh tangan beliau, gitu. Masya Allah. Nah, itu tadi kisah yang menyertai dari kisah masyhur menyertai cambuk tersebut. Nah, kalau ini kayaknya cetakan kaki beliau. Ya, cetakan kaki beliau. Jadi cetakan kaki beliau ini perbanyak di kota Taif. Kenapa diperbanyak di kota Taif? Waktu itu Rasulullah SAW dengan sahabat datang ke Taif. Sampai kan dia datangin ulama, dia datangin umaro, istilahnya pemerintahannya dan ulamanya, ayo sama-sama masuk Islam. Nggak terima. Nggak terima, mereka diem aja. Tapi setelah Rasulullah mau meninggalkan kota, anak-anak muda datang deketin dia. Dilempar batu, Rasulullah diludahin. Diludahin itu kalau dilihat oleh ahli arkeolog, kalau lu udah sampai, itu jaraknya nggak jauh. Nah, mungkin lalu udah sampai 3 meter aja juga udah jarak, udah segitu. Pasti 2 meteran. Dan batu yang dilempar, batu di gurun pasir itu batu yang sangat tajam. Apakah Rasulullah mengelak atau Rasulullah bilang jangan dilempar? Apakah Rasulullah bilang kamu jangan sakit saya? Enggak.
Rasulullah diam saja dan Rasul tidak berlari, berjalan. Tapi karena darahnya banyak di kaki, maka sendal licin terlepas. Sehingga batu-batu di padang pasir itu tidak ingin menyakiti Rasulullah lagi. Maka mereka melembutkan pada saat diinjak kakinya Rasulullah SAW, dia mengembangkan, melembutkan seperti kita nginjek karpet. Jadi berbekas. Itu jaraknya 8 km, Ustaz untuk. Masya Allah. Dia paling dalam 8 km. Ini jebakan darah ini? Ya kan ada bekas merah-merah ya. Jadi 8 km dilemparin batu, diludahin, coba bayangin. Kita mah nggak segitu 100 meter aja kita udah KO pasti. Tapi yang dibuat setelah sampai di tempat yang aman, Rasulullah doa. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Apa yang kata, ya Allah, ini salah saya. Saya nggak benar-benar mengajak mereka. Jangan engkau hukum mereka, jangan engkau marah mereka, ya Allah. Terimalah mereka juara Islam. Tapi Allah udah kaya dengan senang. Kalau Allah tidak mengizinkan cucu-cucu mereka, anak mereka jadikan orang Islam. Mau banyak ulama dari Taif. Masya Allah. Yang termasuk di Indonesia juga ulama Taif dari. Setelah dia doa itu, Rasul Allah tawarkan dia untuk Isra Mi'raj. Masya Allah. Pada saat ini kejadian ini Rasul sangat menderita sekali. Paman juga kan baru meninggal. Maka dia mau hijrah kan. Saya kata Rasul sempat ke Taif kan. Sampai ke sana tuh udah, iya. Nggak, baru lihat lokasinya udah nggak bisa ketahan lagi. Ini berarti di lokasi di tempat batu-batu beliau dilempari ya? Dilempari. Dan kan Pak Ustadz itu kan tahu sendiri batu di sana gimana tajam-tajamnya. Kok karena bisa berbekas? Karena panas aja, kalau Rasul panas, awan nutup. Bener kan? Banyak yang kisah-kisah masyhur seperti itu kan. Rasulullah ingin sesuatu, membuang air aja pohon dekat. Bukan Rasulullah yang minta, karena saking sayangnya alam ini sama Rasulullah. Jadi kayak gini-gini nggak akan nyusahin. Jadi Rasulullah ini tidak pernah menyusahkan umatnya. Jadi jangan kita jadi umat nyusahin Rasulullah kan. Insyaallah. Ini keren banget ini, Ustaz. Pedangnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ini ya. Panglima yang nggak pernah turun dari kudanya. Dia bersumpah kepada Rasulullah, saya tidak akan pernah turun dari kuda sebelum Islam menang. Masya Allah. Dan Khalid bin Walid ini masyhur karena Sayyidina Umar pernah dijatuhin waktu kecil. Sama beliau? Sama beliau. Dan yang bisa mengalahkan perang Uhud, strategi beliau waktu Rasulullah. Pasukannya terpecah belah, walaupun akhirnya menang juga. Iya. Khalid bin Walid datang ke Rasulullah. Pada saat itu, tanah-tanah makamnya sahabat, anaknya, cucunya orang-orang Islam di Madinah masih merah. Bahkan mereka menangis pun belum kering air mata. Khalid datang ke Rasulullah. Kaget semua. Ada apa Khalid? Ya Rasulullah, aku ingin mengucap kesyahadat. Duduk sebelah kananku, wahai Khalid. Marhaban ya Khalid, coba bayangin sahabat itu tanah-tanah yang masih merah, masih nangis aja langsung berhenti, langsung bilang marhaban ya Khalid, marhaban. Saking cintanya mereka mau masuk Islam, maka Khalid bersumpah tadi, saya tidak akan pernah turun dari kuda sebelum Islam berjaya. Dia turun kuda cuma buang air, makan pun di dalam ini, sholat dia turun, bisa tidur pun di kuda dia. Dari kuda. Jadi sempat ada yang ngomplain juga waktu di Yaman, Khalid bin Walid ngajak orang Yaman masuk Islam, kata Khalid ucapkan syahadat. Sahabat Khalid nggak dengar, tapi ada satu sahabat dengar, dia ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah pulang. Waktu Khalid katakan suruh syahadat, ada yang bilang Khalid, ada saya dengar bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi tetap Khalid sebagai panglima hantam mereka semua rata, nggak ada satu orang hidup. Panggil Khalid sama Rasulullah dipanggil. Khalid pada saat perang begini perintah kamu, saya suruh mereka mengucapkan syahadat, mereka ucapkan, tapi saya nggak dengar Rasul. Tahu? Saya dengar, yang benar Khalid, karena kamu harus ikut pimpinan kamu. Insya Allah. Tetapi karena setelah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu meninggal dunia diganti oleh Sayyidina Umar, pertama kali lahan diambil oleh Sayyidina Umar, menarik Khalid bin Walid sebagai panglima. Dan akhirnya Khalid bin Walid meninggal di kamar. Iya dia katanya. Dia menangis meraung-raung Sayyidina Umar. Dia telah tidak baik perasaannya kepada Khalid bin Walid, sehingga beliau yang menggalikan kuburnya, beliau yang memakamkan. Dan dia sangat menyesal menarik Khalid bin Walid ke dalam medan peperangan. Ini yang biasa kita dengar kisahnya teman-teman, nggak taunya ada di depan mata. Sayang banget kalau kita sampai nggak ngeliat langsung. Dan dia lagi perang bisa ngajak orang masuk Islam. Masya Allah. Iya, 40 orang masuk Islam. Lagi perang, lagi tangdung gitu. Satu orang, gimana masuk Islam? Nggak pernah sholat, cuma syahadat. Jadi ada orang yang masuk Islam, nggak sholat tapi masuk surga. Itu ceritanya Khalid bin Walid, pasukannya. Masya Allah. Karena pas dia masuk Islam, langsung ikut perang lagi. Meninggal di perperangan. Nggak sempat sholat, cuma syahadat doang. Belum sempat diajarin orang. Ini mata pedangnya, Masya Allah nih.
Itu kan bisa matain dia, tak. Mata pedang musuh. Mata pedang musuh ya? Dicapek gitu ya? Tak, iya, tenaganya juga gimana? Tak, kayak motek-motek doang ya. Satu kompi sama dia sekali jalan. Krek. Ini dibikin nyenggung ke dalam, jadi ada logam apa juga bisa masuk di tengah nih. Tek. Masya Allah, ini dia nih. Ada pegulat Austria bermualaf, namanya Ganti Khalid. Karena dia masuk Islam gara-gara dihajar sama pegulat Muslim. Sambil, udah kamu masuk Islam. Jadi dia sama kayak lagi perang, disuruh masuk Islam, digebukin. Ya, kan ada kisahnya. Kenapa digebukin? Saya disuruh masuk Islam, akhirnya masuk Islam. Akhirnya ganti nama jadi Khalid. Batu Sijil. Batu Sijil yang ngalin tentang gajah Afil. Alam taro kaifafar. Orang buka biasa. Nah, ini batunya dari satu gunung diambil. Sijil yang lemparin tuh, betul? Burung. Burung apa kan? tuh? Iya. Itu bukan dari neraka katanya. Itu kan kisahnya, tapi dari gunung kan orang lihat dari gunung, saya kan neraka mungkin. Oh. Karena ada tempat ngambilnya satu gunung. Nah, batu ababil ini, jadi dia kalau dilempar dari atas kena oksigen keluar api. Iya. Terus makanya kan mau bara tuh kan? Ya bara. Kayak batu dari Kan dari neraka tebus gitu. Daun yang dimakan ulat ya kan. Gini kena panas gimana orang kena air panas kayak kita goreng lele ayo. Insyaallah. Umurnya 3.000 tahun kalau kadar dari arkeolognya. Nggak tahu. Tapi berarti batu itu memang sudah tua sekali baru diambil burung. Diambil aja udah tua ya. Iya. Jadi Alfil yang sering kita baca sehari-hari, Alam taro itu. Alam Taro, ini batunya yang dia omongin. Masya Allah. Busur komando ya. Busur komando itu ada stempelnya apa namanya? Muhaimin di sini stempelnya supaya tahu di sini stempel kerajaan yang menjaga. Oh iya. Ini dia. Ya kan? Terjaga maksudnya. Dan canggih loh bikin panah zaman dulu coba. Iya, ini bentuk Kayu, tapi akar. Ini kan kulit. Dia nggak bunuh orang, Ustadz. Dia buat ngasih komando. Oh, pasukan maju, perang yang di sebelah sini maksudnya pasukan unta maju. Bunyi kan waktu tembakan. Ngung kan bolong ujungnya. Jadi bunyi bunyi ke atas. Oh, jadi serang ini, serang kanan gitu? Ya Rasulullah kasih tahu pasukan sana. Nanti ada sahabat yang pernah ke atas, nggak buat bunuh orang nggak. Iya, buat ngasih kado. Kalau sekarang kan pakai walkie-talkie tuh. Oh, udah mulai. Ada serang sana. Mede. Kiri serang. Ini pakai zaman ini ya? Berarti emang udah ada teknologinya zaman itu. Udah berstrategi lah memang. Jadi udah tahu kalau kita berperang harus pakai siasat. Betul. Masya Allah. Ini terompah baginda. Ini Baginda Rasul. memang berarti memang Dipakai Rasulullah. sepatu beliau langsung. Sepatu beliau langsung. Dari kulit unta. Kulit unta. Paling bagus kulit Dari unta. kulit unta. Iya. Ini koleksi Madinah. Ini koleksi Madinah ya. Sebenarnya sudah agak nyusut kalau saya bilang. Karena 1.500 tahun kan kita harus sepatu kulit aja. Oh iya, pakai sebenarnya benar, banyak nyusut. benar. Karena agak kaku kalau kita perhatikan kan. Ya, tapi di sini kayak temannya bentuknya tidak berubah itu aja. Masya Allah. Karena makanya nggak sekali 2 kali, sering dipakai kan. Kita kan pakai sendal ada bekasnya. Iya benar. Sendal aja ada apa? Sepatu ada bekasnya, sendal ada bekasnya. Kalau lagi ini Rasulullah. Masya Allah. Ini pernah bersentuhan dengan kulit Nabi. Masya Allah. Yang masyhur itu sendal Rasulullah SAW itu yang waktu Isra Mi'raj berangkat ke Sidratul Muntaha. Ikut ke Muntaha. Nah, langit ke-7, sendal beliau pun naik ke langit ke-7. Tapi itu sendal juga tidak ditemukan yang asli kemana. Masya Allah. Ini siapa tahu nih sendalnya pun ikut jannah ya. Nanti Yang pasti sering ikut sholat sama Rasulullah kan? Iya Ke benar. masjid, dakwah, siar saksi lah. Kan ada hadisnya, Ustaz. Man ro'ani dakhala jannah. Barang siapa yang melihatku dijamin surga. Hadisnya Bukhari, hadisnya Ibnu Majah dan Abu Daud rahmatullahi. Kalau kita bisa lihat kan. Tapi panjang, bahkan di situ ada tulisannya yang pernah melihat Nabi pun seperti kita ngeliat sahabat pun kita dapat jaminan surga. Maka artefak ini ada punya sahabat, punya cucu Rasulullah. Masya Allah. Ya, tapi konteks ini ulama katakan bukan melihat dijamin surga itu. Setelah kita ngelihat, ada nggak perubahan kita? Energi kita mau orang kan kalau sholat bisa ngaji, baca Quran. Nah, kecil aja bisa dari segini, sholat ngaji bisa kan? Tapi bisa nggak? Dia kan nggak punya akhlak buruk. Jadi maksudnya ini setelah ini kita mampu nggak membunuh akhlak buruk kita, kebiasaan bohong kita, kebiasaan jahat kita, kebiasaannya mau nggak kita bunuh dengan energi yang Allah kasih di sini dengan melihat Rasulullah? Masya Allah. Jadi ibaratnya dengan melihat peninggalan Rasulullah, ada yang bisa kita teladani.
Betul. Insya Allah. Stempel baginda Rasulullah. Oh, Kerajaan-kerajaan. ini yang kisah-kisah kalau Rasulullah lagi nyuratin. Semua kisah sahabat, kisah Rasulullah ngajar raja-raja Persia, raja-raja semua untuk masuk Islam, tempelnya ini. Insya Allah. Dan beliau memang dengan secara diplomatis, ibaratnya mengirimkan pesan dulu gitu sebelum. Ya seperti tentaranya sahabat ya, yang akan berangkat mau ngambil, kalau nggak salah itu dia ngambil yang di Palestina apa? Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Ya kan? Karena dikuasai oleh Rom, dikirimlah satu pasukan ke Rom. Karena Rom nggak mau menyerahkan Baitul Maqdis, dikasih stempel nggak mau. Berangkatlah semua tentara itu. Kurang lebih hampir 4.000 pasukan. 4.000 untuk merebut Baitul Maqdis. Kan jauh tuh dari Madinah ke Roma kan. Tapi karena mereka itu tawadunya bagus, sampai akhirnya Kaisar Heraklius ketakutan. Akhirnya Kaisar Heraklius kumpulkan semua pasukannya. Gimana nih caranya? Jangan, kalau ente nyerang pasti kalah, kata Rasul. Dia punya Tuhan yang kalau dia doa langsung dikabul. Gimana caranya? Mereka orang dunia, gue yang di dunia. Gimana caranya? Dikasihlah perhiasan-perhiasan di pinggir jalan supaya mereka terganggu. Tapi tentara Rasulullah tetap la ilaha illallah sampai debu-debu itu rempel. Masuk lagi ke dalam lagi satu negara udah belum jauh, masih jauh dari Roma. Kasih mereka wanita Roma, wanita Spanyol, suruh pajak berjalan, tidak pernah gentar. Akhirnya Kaisar Heraklius kirim surat nyerahkan Baitul Maqdis. Itu Sayyidina Umar ambil dengan stempel itulah berangkat dia dengan. Masya Allah ya. Waduh, itu. Jadi nggak ada perlawanan, jadi benar-benar. Udah Marwah beliau ya. Marwah dari apa ya? Udah ketakutan apa? Terintimidasi mungkin. Oh iya, udah intimidasi. Udah kena mental. Iya kan. Udah kena mental duluan. Hanya dengan stempel-stempel ini. Iya. Itu teman-teman bukan stempelnya yang berat, tapi orang yang ngecap stempel itu yang luar biasa. Luar biasa. Nah, rohaninya kepada pasukan nggak ada mundurnya. Benar. Ini darah bekam beliau nih masalah. Ini darah bekam Nabi, Masya Allah. Pernah dibekam nggak Ustaz? Pernah. Pas dibekam warnanya gimana? Hitam kan? Hitam, karena darah kotor. Iya, itu kan berapa jam? Ini cuma berapa 1.400 tahun warnanya tetap. Betul ya? Saya bilang agak kemerah mudaan kalau punya Rasulullah.